Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Sunawan SPD MPD selaku fasilitator, yang terhormat teman-teman CGP, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dianugerahi kesehatan sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan presentasi. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara presentasi pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian presentasi. Yang ketiga adalah sesi pertanyaan, di mana dalam sesi pertanyaan nanti terbagi menjadi 2 termin, yaitu 2 pertanyaan dan 1 balikan. Kemudian acara yang keempat tanggapan positif, kemudian yang kelima kesimpulan yang nantinya akan dibacakan oleh Notulen. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Sebelumnya marilah kita buka acara presentasi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu presentasi, tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu untuk kelompok kami, yaitu presentasi pemetaan kekuatan pendidikan guru penggerak angkatan 3, di mana kelompok 1 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama Bu Tutik Fatmaigati selaku Notulen, kemudian Bapak Kutsi sebagai pemberi tanggapan, kemudian Ibu Ratna Indayani sebagai pemberi pertanyaan, kemudian Bapak Nanang Budi Raharjo selaku pembicara, yang kelima Ibu Indah Maharani sebagai penanya, dan saya sendiri Muhammad Nur Jam'i sebagai moderator. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pada acara yang kedua, yaitu presentasi yang akan dilaksanakan atau dilakukan oleh Bapak Nanang Budi Raharjo. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat teman CGP dan Bapak Sunawan juga yang saya hormati, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa menghidupkan kamera. Nah, sebentar saya izinkan saya untuk share screen hasil kelompok yang telah kami diskusikan tadi malam. Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini merupakan hasil diskusi kami tadi malam yang sangat luar biasa, sampai istilahnya sampai kalau tidak dihentikan itu waktunya nanti sampai malam. Ya, ini ada beberapa diskusi yang telah kami bahas dan telah kami catat di sini tentang pemetaan kekuatan. Di sini ada beberapa pemetaan kekuatan yang dimiliki oleh JGP, yang dimiliki oleh kelompok kami, terutama yang pertama yaitu kekuatan yang dimiliki dari dalam diri. Tentunya setiap CGP dari kelompok 1 ataupun kelompok 2 itu pasti mempunyai motivasi untuk selalu berubah menjadi lebih baik. Itu pun kami miliki di kelompok 1, terutama saya pribadi, karena apa? Dengan adanya motivasi itu kita terpacu untuk bisa berubah. Contohnya di sini kita mengikuti CGP ini, Tahun Guru Penggerak ini, itu karena motivasi yang ingin berubah menjadi lebih baik dan memajukan pendidikan itu sendiri. Itu merupakan kekuatan yang paling utama dari kelompok kami. Yang kedua, pantang menyerah meskipun ada kendala, tetap kita mencari solusi yang terbaik. Yang kedua, bisa bekerja sama dalam bekerja sesama tim dengan teman sejawat, dengan teman guru, bekerja sama dengan
kepala sekolah, bekerja sama dengan atasan, bekerja sama dengan juga wali murid dan komite sekolah. Yang selanjutnya yaitu menyukai hal-hal baru yang positif. Nah, yang selanjutnya kreatif, inovatif dan mandiri. Tentunya teman-teman guru di sini di kelompok kami itu sangat luar biasa. Banyak sekali ide-ide kreatif yang muncul. Salah satunya dalam membuat PPT itu saya sangat mengapresiasi sekali, sangat luar biasa sekali, dan juga berpihak pada murid. Kekuatan yang selanjutnya yaitu kekuatan dari luar, di mana di sini ada aset utama yang dimiliki, terutama di kelompok kami. Itu yang pertama, kekuatan aset utama yaitu dari guru. Nah, di sekolah kami di kelompok 1 itu alhamdulillah seluruh gurunya sudah berpendidikan minimal sudah S1 dan sudah S1 linear, pendidikan profesi guru. Nah, yang ketiga yaitu paham tentang IT. Nah, tentunya di sini memang menjadi kekuatan dalam dunia saat ini, paham IT. Kalau zaman dahulu kita hanya dituntut untuk pinter, SQ, EQ, dan EQ. Tapi kalau sekarang ada tambahan yaitu tentang teknologi juga. Nah, kalau kita tidak paham tentang teknologi, guru tidak paham tentang teknologi, pasti tentunya jauh ketinggalan dari murid-muridnya. Nah, yang selanjutnya yaitu jumlah guru memenuhi standar pelayanan minimal. Tuh. Dan selanjutnya dari guru juga ada guru juga ada murid. Dari murid sini sudah memenuhi rombel. Sebagian besar siswa memiliki IQ di atas rata-rata dan berasal dari keluarga dengan kelas ekonomi menengah ke atas. Salah satu contohnya itu yang berada di sekolah SD Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah, itu sudah kelas ekonomi menengah ke atas, memiliki kesadaran pentingnya pendidikan, memiliki semangat belajar untuk kemajuan masa depan. Aset-aset penunjang. Aset-aset penunjang, salah satu aset penunjang yang sangat penting di sekolah yaitu lokasi yang strategis, terutama di sekolah kita itu terletak di tengah kota, jadi sangat mudah untuk dijangkau. Nah, sekolah memiliki fasilitas yang lengkap. Jadi sekolah kita itu sudah memiliki beberapa fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan. Salah satunya itu ruang kelas sudah memadai sesuai dengan jumlah siswa. Sudah ada lab komputer, lab IPA, ruang multimedia, perpustakaan, halaman yang luas. Setiap kelas memiliki proyektor, ada pojok baca yang cukup, dan setiap kelas itu ada AC-nya juga. Kapasitas WiFi yang besar. Jadi kemarin dengan Bapak siapa ya, Firdaus, itu sudah disampaikan kemarin ketika bimbingan itu disampaikan di salah satu kelompok kami di sekolah. Kelompok kami itu ada setiap kelas itu ada fasilitas WiFi 20 Mbps kalau nggak salah. Nah, itu setiap kelas, bukan beberapa kelas, tapi cuma satu kelas itu sudah 20 Mbps. Nah, subhanallah, itu sangat luar biasa sekali dan sangat menunjang sekali. Selanjutnya yaitu UKS yang sangat lengkap, musola yang luas. Nah, ini salah satu hal yang penting juga, musola yang luas. Terutama salah satu contohnya di Darmstadt itu ada, kita punya masjid, ini sekali promosi, punya masjid yang dengan 3 lantai yang kapasitasnya dengan jumlah murid 500 itu bisa muat dan bisa memenuhi masjid itu, yang bersih, toilet yang selalu bersih dan memenuhi rasio dengan jumlah siswa, lapangan parkir, fasilitas olahraga, program ekstrakurikuler yang lengkap. Ada kemarin disampaikan ada silat juga, ada UKS, ada Paskibra dari di sekolah teman-teman juga. Dan di sini ada aset finansial. Nah, ini sangat membantu sekali karena dengan adanya aset finansial
segala program yang dicanangkan oleh kepala sekolah dan stakeholder yang ada itu pasti berjalan dengan lancar. Aset finansial itu banyak sekali berasal dari dana BOS, ada dari dana paguyuban, mungkin dari kalau misalkan negeri mungkin ini sedikit mungkin tidak ada ya, dan ada donatur juga, ada mungkin ini di swasta itu ada beberapa donatur yang memang konsen di dunia pendidikan. Nah, peranannya apa? Untuk memandanai program-program yang disusun oleh sekolah. Selanjutnya yaitu aset sosial, di mana aset sosial itu terdiri dari komite sekolah yang dengan adanya komite itu dapat memberikan masukan dan dukungan terhadap program-program sekolah sebagai jembatan komunikasi antar sekolah dan orang tua. Ini tentunya di SD, terutama saya di SD itu sangat terbantu dengan adanya komite. Jadi sekolah ketika ada program itu bisa mengajak kerjasama komite untuk mengkomunikasikan dengan wali murid yang lain sebagai jembatan. Selanjutnya yaitu orang tua itu sangat mendukung sekali program sekolah, menyiapkan sumber dana. Nah, dengan mungkin kalau di swasta bisa membayar uang infak, di SMK Muhammadiyah itu ada uang infak, ya, menyiapkan sumber dananya. Komunitas belajar di sini, di setiap sekolah kelompok kami itu ada yang namanya komunitas belajar. Gunanya apa? Untuk meningkatkan kompetensi setiap guru, meningkatkan kolaborasi guru untuk merancang pembelajaran yang lebih baik. Selanjutnya aset sosialnya itu aset budaya dan agama, di mana ya, sebagai mitra sumber pembelajaran, misalnya dalam kegiatan pengembangan budaya kita bisa bekerja sama dengan sanggar-sanggar yang ada di lingkungan. Misalkan sekolah mendatangkan guru gamelan, itu bisa dalam kegiatan yaitu aset budaya. Misalkan dari agama, misalkan ketika peringatan PHBI, peringatan Hari Besar Agama, kita bisa bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama, misalkan dari pesantren mana, kita bisa mendatangkan, meminta bantuan untuk mengisi kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Selanjutnya yaitu pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, peranannya ini sangat penting sekali. Salah satunya itu memberikan masukan dan persetujuan mengenai program-program yang dilakukan oleh sekolah. Saya pribadi itu sangat merasakan sekali. Ini salah satu dari dukungan dari pemangku kepentingan seperti pengawas. Alhamdulillah dulu ketika kami masih istilahnya mau menempuh lanjutan dari guru-guru yang masih belum linear itu sangat difasilitasi. Kebetulan waktu itu pengawasnya yang sekarang menjadi Kabid Bu Endang itu sangat memfasilitasi guru-guru yang ada di Sumbersari untuk melanjutkan S1 PGSD-nya. Alhamdulillah itu sangat luar biasa sekali perjuangan di pengawas-pengawas. Salah satunya itu yang dulu saya alami dari Bu Endang sendiri. Mungkin itu paparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Bapak Nanang yang telah memberikan paparan dari kelompok 1. Kemudian acara berikutnya yaitu pertanyaan yang akan dipersilakan kepada kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan. Silakan Bapak Endi yang sudah raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya, suara jelas. Kurang sedikit Bapak Endi. Oke. Kalau kayak gini sudah jelas? Halo? Ya, cukup. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Nanang atas presentasi yang luar biasa, promosi yang sangat bagus, yang memiliki aset penunjang yang sangat luar biasa, berbanding terbalik dengan di sekolah kami yang memiliki 3 ruang untuk 6 kelas. Jangan gitu. Kedepannya kita bisa memiliki fasilitas penunjang seperti yang Bapak tadi. Alhamdulillah, insya Allah, amin. Pertanyaan saya tentang kekuatan yang dari luar mengenai guru. Tidak semua sekolah
gurunya sudah sertifikasi dan juga ada yang sokwan juga. Biasanya sekolah yang memiliki guru yang sangat banyak itu ada gap, istilahnya itu berpeta-peta. Ada seorang guru yang hanya mau berteman dengan ini saja. Kadang ada yang PNS tidak mau berinteraksi dengan yang sekuan, itu ada juga sekolah yang seperti itu. Sedangkan untuk menerapkan inquiry apresiatif ini merupakan manajemen perubahan yang kolaboratif. Dibutuhkan kolaboratif yang sangat tinggi, kerjasama yang sangat bagus antar tim di sekolah itu. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana cara kita menyikapi gap ini, maksudnya yang tidak berbaur ini antara guru yang PNS dengan sekuan, ini harus segera kita pecahkan agar semuanya bisa berkolaborasi, berjalan untuk menerapkan inquiry apresiatif dalam rangka mencapai visi yang diinginkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Endi atas pertanyaannya. Yang bisa saya ulang mungkin demikian, bagaimana cara menyikapi gap antar guru di dalam sekolah. Ya. Bisa dilanjutkan ke penanya berikutnya. Ya, silakan Ibu Agustina. Ya, terima kasih Bapak Muhammad Nur Jam'i atas kesempatannya bagi kelompok 2 untuk bertanya. Yang akan saya tanyakan adalah ini kan mengenai visi pendekatan perubahan inquiry apresiatif ya. Tolong berikan contoh konkret reformasi budaya di sekolah Bapak Ibu dan sebutkan usaha apa saja yang Bapak Ibu lakukan untuk mencapai visi tersebut. Baik, terima kasih Ibu Agustina atas pertanyaannya. Mungkin bisa saya ulang. Contoh reformasi budaya yang sudah diimplementasikan pada sekolah kami dan usaha untuk mencapai visi tersebut bagaimana? Seperti itu, ya? Ya betul Bapak Muhammad Nur Jam'i. Baik, kami akan meminta waktu untuk mendiskusikan dengan kawan-kawan kami. Pak Nur Jam'i. Iya, Bu Tuti. Oke, ini pertanyaannya Bendi itu mengena ke saya tepat karena saya ini sukuan. Saya ini sukuan di SD yang sangat besar, jumlah gurunya 60 dan memang sering terjadi gap. Jadi cukup cocok sekali ini. Ini pengalaman nyata. Nah, kalau untuk gap itu memang namanya dalam bekerjasama dalam bersosialisasi itu pasti ada. Nah, sukuan itu memang cenderung dilihat stereotip kurang kurang kompeten sepertinya seperti itu. Tetapi saya menanggapi, saya ini sudah 14 tahun menjadi sukuan, profesional sekali dalam hal persukuanan. Nah, ini saya menanggapi seperti itu dan teman-teman ini santai gitu. Memang dalam hubungan itu ada yang namanya unggah-ungguh. Kebanyakan PNS di tempat kami itu sepuh. Jadi memang harus disikapi, ya namanya sama orang tua, bersikapnya bagaimana. Untuk menghindari gap, ya tumbuhkan sikap positif di sukuannya tersendiri, di sukuannya itu tadi, bagaimana dia itu menempatkan dirinya sesuai dengan posisinya, tempatnya di mana, dan membuktikan dirinya itu memang tidak seperti yang dianggap misalnya negatif ya, tidak punya kemampuan, makanya tidak kena PNS, tidak seperti itu, tapi ditunjukkan memang dia mampu mengajar, mungkin masih belum rezeki. Ini contoh saya sendiri, dalam mengajar saya memang menunjukkan kedisiplinan di sekolah dan berusaha mengembangkan diri seperti ini, mengikuti guru penggerak, mengikuti PPG, seperti itu. Begitu. Jadi akhirnya guru-guru yang lain itu timbul apresiatif
kemudian ya tidak ada gap lah, malah meminta bantuan seperti itu ya. Pernah saya ceritakan kan, guru-guru sepuh itu malah minta bantuan ke saya, bagaimana caranya ini gitu. Memang tidak boleh sama sekali kalau ada sesuatu yang negatif kita sikapi negatif, tambah akhirnya gap. Jadi ketika ada yang negatif ya gimana kita di bawahnya sambil ngerangkul pelan-pelan seperti itu. Itu saya rasa seperti itu. Juga kalau ada teman-teman yang sukuannya yang terasa mungkin ada tersinggung ya, kita kayak gini ceritanya, saya ini cuma sukuan apalah, ya kita jangan tambah iyalah jangan sampai seperti itu ya, tambah ya enggak toh, ayo kita sama-sama, itu kan namanya mereka juga memberi pembelajaran, mari kita hargai, kita juga belajar dari mereka, minimal belajar cara pengalaman hidup dari mereka itu semua kan ada positifnya. Saya rasa seperti itu, matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Tuti Fatmegati. Saya ingin memperjelas mungkin tanggapannya, yaitu kita harus memiliki unggah-ungguh, kemudian berpikiran positif, intinya seperti itu. Kemudian mungkin ada tambahan lagi, silakan Ibu Indah Maharani. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya akan menambahi apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Tuti tadi, bahwa ya benar, mungkin bahwasanya sama-sama harus bisa menempatkan diri seperti itu mungkin ya, dan kita harus saling merangkul, baik itu entah itu PNS ataupun GTT. Dalam dunia pendidikan kita itu sama, hanya mungkin statusnya di BKN itu yang berbeda. Kalau PNS itu sudah tercantum di BKN, mungkin kalau masih GTT masih tercantum di daerah, seperti itu saja. Tapi untuk intinya dalam dunia pendidikan, seorang guru itu tidak memandang dia itu seorang PNS ataupun dia itu GTT. Jadi untuk mengatasi gap ini, marilah kita berpikiran terbuka, kita saling menerima, tidak memandang status. Kita belajar dan kita berkolaborasi itu tidak memandang status mereka itu apa dan mereka siapa, tetapi bagaimana mereka hasil capaian yang mereka capai itu bagaimana. Tidak memandang statusnya, tetapi hasil capaiannya. Misalkan, Bu itu pintar menggunakan pintar berkreasi dengan menggunakan IT, tidak memandang dia itu dia GTT. Jadi kita ya misalkan yang PNS merasa aku PNS mungkin gengsi untuk meminta bantuan, tidak seperti itu. Jadi dalam dunia pendidikan kita tidak memandang dia itu PNS ataupun GTT. Nah, mindset seperti itu yang harus kita hilangkan dalam dunia pendidikan agar tidak terjadi gap, Pak Hendy. Jadi intinya kalau saya menggarisbawahi tadi, untuk mindset mengatakan saya GTT, saya PNS seperti itu harus kita hilangkan dari mindset kita, karena sejatinya kita adalah pendidik. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Indah Maharani. Intinya bahwa kita harus menanamkan pola pikir atau mindset kolaborasi, bahwa di dalam dunia pendidikan bahwa dudukan kita atau status kita sebagai guru itu sama, tidak ada ASN, tidak ada PNS ataupun honorer. Silakan Bapak Hendy. Oke. Terima kasih Ibu Indah dan Bu Tuti sebagai Fatmegati yang sudah mengalami langsung ini. Sekarang Ibu Tuti sudah menjadi sukuan yang profesional. Malam ini malam Jumat, insya Allah kedepannya Ibu Tuti akan menjadi guru PNS bersertifikasi dan profesional. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya sangat jelas atas jawaban dari kelompok 1. Kita harus sudah memang berkolaborasi, itu sangat penting untuk kedepannya. Semoga kita bisa mewujudkan impian Ki Dewantara. Terima kasih. Minta waktunya Pak Nur Jam'i sebentar buat Pak Hendy tadi dan teman-teman yang sudah mendoakan. Terima kasih, saya sangat terharu sekali ya. Terima kasih banyak. Semangat. Amin. Semuanya. Baik. Insyaallah. Kita lanjutkan pada baik. Terima kasih Bapak Hendy. Kita lanjutkan pada
sesi pertanyaan yang kedua untuk jawaban pertanyaan kedua dari Ibu Agustina pada kelompok 1. Silakan untuk memberi jawaban. Silakan Bu Ratna Indayani. Baik, terima kasih Pak Nurjaki atas waktunya. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Ibu Agustina, yaitu contoh informasi konkret budaya di sekolah, kemudian usaha apa untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, dari pertanyaan ini yang saya tangkap ini ya, contoh konkret ini yang sudah diterapkan di sekolah saya terutama untuk budaya sendiri. Budaya kalau penerapannya ke siswa itu di sekolah kami diadakan yang namanya Pandalungan Day, di mana itu biasanya setiap hari Kamis, di mana setiap hari Kamis itu anak-anak memakai baju batik Jember, kemudian pakai ublang. Jadi pakai ublang yang motifnya juga bakau ya, tembakau. Nah, ublang ini dibuat sendiri oleh anak-anak pada saat pembelajaran mata pelajaran prakarya. Jadi itu hasilnya sendiri, dipakai sendiri gitu. Nah, kemudian di Pandalungan Days ini satu hari itu bebas gadget, kecuali memang ada pembelajaran yang memerlukan gadget. Kemudian anak-anak itu ketika jam istirahat itu dibiasakan untuk memainkan permainan tradisional, gobak sodor, kemudian bekel, telepon, lompat tali, dan itu pun bermain dengan gurunya. Nah, itu sudah berjalan bertahun-tahun. Kemudian pada hari itu juga, kalau biasanya kita ada English Day, nah kalau pada Pandalungan Day itu full pakai bahasa Jawa dan Madura. Jadi guru IPA seperti saya ngajarnya juga pakai Jawa, kebetulan saya bukan Madura. Jadi ngomongnya pakai bahasa Jawa, kemudian anak-anak juga meresponnya juga pakai bahasa Jawa. Mungkin itu contoh konkret budaya yang ada di sekolah saya. Mungkin nanti teman-teman yang lain bisa menambahkan. Kemudian usaha apa yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut, yaitu tadi, jadi pengenalan permainan tradisional dan pengenalan budaya asli dari Jember. Dan kebetulan untuk mewujudkan visi tersebut di sekolah kami juga anak-anak itu difasilitasi dengan ekstrakurikuler musik patrol. Jadi alat musiknya lengkap, personilnya ada, dan pelatihnya pun ada. Nah, demikian mungkin bisa ditambahkan dari teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Bu Ratna atas tanggapan dari pertanyaan dari Bu Agustina, yaitu implementasi yang sudah dilakukan diantaranya adalah membiasakan diri untuk melakukan semacam pelestarian budaya Pandalungan dan musik patrol. Mungkin ada tambahan lagi dari kelompok 1? Sudah cukup, silakan untuk Bu Agustina untuk memberi tanggapan atau balikan. Iya, terima kasih atas jawabannya Bu Ratna Indayani. Jawaban yang sangat bagus dan menginspirasi untuk semua. Dan terima kasih, jawabannya bagus. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Agustina. Acara berikutnya yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Notulen. Terima kasih waktunya Pak Nurjaki. Nah, kesimpulan hari ini adalah pemetaan kekuatan itu bisa diambil dari dua sisi. Yang pertama dari dalam diri CGP sendiri, dan ada juga yang dari luar. Yang dari luar yaitu berupa aset utama, aset penunjang, aset finansial, serta aset sosial. Selain itu, yang kedua adalah untuk mengurangi gap antara GTT dan PNS di suatu sekolah
yang jumlah gurunya besar, yang harus dilakukan adalah saling menghargai, bersikap terbuka, dan saling berkolaborasi. Karena sejatinya kita adalah pendidik. Berikutnya adalah contoh konkret dari reformasi budaya, yaitu memberikan waktu untuk siswa di sekolah dalam berkreativitas dan mengenalkan budaya serta bebas gadget. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Tuti Fatmegati. Demikian tadi kesimpulannya. Kemudian acara berikutnya yaitu tanggapan positif dari kelompok 2. Monggo dipersilakan. Terima kasih pemaparan yang sangat luar biasa dari kelompok 1. Dari pemaparan tersebut kita semakin banyak, jadi semakin banyak informasi, semakin banyak pengetahuan yang menjadikan kita menjadikan referensi buat kita. Jadi karena adanya geografis yang berbeda di masing-masing sekolah, jadi pada ruang ini kita bisa melakukan semacam tambal sulam kelemahan atau kita bisa menggali lebih apa hal baik yang sudah kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Sangat luar biasa sekali pada kelompok 1 yang sudah memberikan pemaparan yang sangat jelas, dan mari kita bergerak terus dan tetap semangat untuk pendidikan Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Guntur atas tanggapannya. Kita memasuki pada puncak acara yaitu penutupan. Marilah kita tutup presentasi pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan pada kelompok kami, kelompok 1. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus ya untuk kelompok 1 ya. Oke, luar biasa tampilan yang disampaikan oleh kelompok 1, yaitu telah menggali kekuatan-kekuatan yang khususnya dari dalam diri maupun luar diri, dan termasuk aset-aset di luar diri, dan termasuk di apa tadi sudah ditampilkan dari sisi-sisi yang lain itu. Baik, terima kasih kepada dua kelompok yang sudah menyampaikan presentasinya. Luar biasa. Tadi sudah dipaparkan ya tentang kekuatan-kekuatan tersebut ya. Di sini saya ingin kembali menengok ke belakang tentang motivasi dari diri dalam, khususnya bagi teman-teman CGP semuanya. Izin share screen dulu ya. Ini yang saya sampaikan tadi ya, motivasinya teman-teman CGP ya yang ada pada diri bergerak. Asalnya itu motivasi itu dibedakan ada 3 ya. Yang pertama motivasi bawah sadar, yaitu dorongan untuk bertindak yang pada hakikatnya terselubung bagi yang bersangkutan, tetapi dapat ditelusuri melalui perilakunya. Jadi walaupun meskipun bawah sadar, kita tuh dari perilakunya kita tahu. Kemudian yang kedua motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan yang datanya dari luar diri seseorang. Jadi dia dapat motivasi karena dorongan dari luar. Kemudian yang ketiga adalah motivasi intrinsik, yaitu dorongan atau keinginan yang tidak perlu disertai perangsang dari luar. Nah sekarang apa motivasinya menjadi guru penggerak? Nah ini ya, jenengan sampai pada sekarang ini sampai pada pembekalan ya. Pada pembekalan ini adalah karena motivasi kan, karena motivasi. Yang jelas yang pertama ingin menggali potensi diri untuk dapat berbagi praktik baik dalam ekosistem terdekat, utamanya yaitu sekolah. Jadi saya ulangi,
ingin berbagi praktik baik. Baik. Ya. Ya. Dengan teman-teman sesama CGP kita kan berkolaborasi ya, saling tukar pengalaman baik dan sebagainya melalui pendampingan ya yang dilakukan oleh PP-nya masing-masing, kemudian di pendampingan di lembaganya masing-masing dan seterusnya. Akhirnya disitulah tercipta suatu praktik baik yang nantinya dapat khususnya ya di sekolah atau di ekosistem terdekat yaitu sekolah. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan dalam melakukan kepemimpinan dalam pembelajaran. Nah, ini kemampuan melakukan kepemimpinan dalam pembelajaran. Ini tugasnya CGP ya, menjadi pemimpin dalam pembelajaran itu seperti apa. Sudah kita kupas banyak tentang kemampuan kita dalam melakukan kepemimpinan dalam pembelajaran. Berikutnya yang ketiga, menjadi bagian perubahan pendidikan ke arah yang lebih baik. Jadi Anda semuanya ini nanti menjadi bagian perubahan ya. Ikut ambil bagian atau ikut andil di dalam perubahan-perubahan pendidikan, khususnya perubahan yang ke arah yang lebih baik. Berikutnya, motivasinya guru penggerak itu adalah meningkatkan kualitas diri ya, meningkatkan kualitas diri. Kita kompetensi harus kita tingkatkan ya. Kita harus belajar dan belajar. Tidak boleh kita sudahlah aku cukup puas sampai di sini aja. Ya, itu hal yang kurang ya menurut saya, belum dapat dikatakan termotivasi. Jadi meningkatkan kualitas diri sehingga dapat menjadi pribadi maupun guru yang bermanfaat bagi lingkungan terdekat. Ya, lingkungan terdekat siapa? Ya teman sejawat kah, ya sekolah kah, ya dan lain sebagainya, semua stakeholder yang ada di sekolah tersebut. Yang kelima, memperoleh wahana untuk belajar berkaitan dengan memerdekakan pembelajaran. Ingat ya, memerdekakan pembelajaran. Murid ya harus dianggapnya sebagai sosok ya, sebagai sosok yang perlu diberikan kebebasan ya untuk mengeksplor yang ada pada dirinya. Kita jangan kekang, kita jangan kamu harus gini, kamu harus begitu dan sebagainya. Merdekakan dia. Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang bisa bikin murid itu senang ya, bukan pembelajaran yang baik itu pembelajaran yang bikin murid itu merasa terbebani ya, merasa terbebani. Kasih contoh aja ya, yang kemarin ini maaf, ini yang di CGP di sini itu udah ada yang melakukan yang saya katakan ini ya. Yang kemarin itu di suatu kelas ya, anak-anak silahkan buka halaman 20 ya, kerjakan nomor 1 sampai 100 ya, kemudian ditinggal keluar, gurunya rokokan di teras misalnya. Itu dulu ya. Dan ini tidak ada yang di pertemuan ini tidak ada yang melakukan ini ya. Alhamdulillah ya bagus ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai itu terjadi. Jadi kita harus menggali potensi, kemudian mengarahkan, menuntun ya, kemudian mewadahi ya apa potensi-potensi yang ada dalam diri murid atau siswa tersebut, seperti itu. Kemudian yang keenam, mengetahui berbagai kekuatan maupun kelemahan yang terjadi di lapangan ya. Jadi tadi sudah banyak dikupas ya, disampaikan kekuatan-kekuatan apa saja yang ada di lapangan itu ya, termasuk kekuatannya pada dirinya Anda sendiri, pada murid, kekuatan di yang lain ya. Tak kalah penting adalah ini juga yang mendukung kekuatan di sekolah ya. Artinya itu kalau yang sekarang ini yang mungkin yang relevan adalah kemitraan ya, kemitraan sekolah dengan misalnya konektivitas digital ya yang sekarang, karena ini banyak pembelajaran daring dan sebagainya. Ini penting ya. Kita harus ada kemitraan ini untuk memperkuat juga ya
Karena dengan tidak adanya kemitraan, ya misalnya kita MOU dengan Telkom misalnya, ya lembaga itu MOU dengan Telkom. Ya MOU-nya apa? Ya dalam bentuk terkait dengan jaringan, terkait dengan fasilitas-fasilitas lain yang mendukung pembelajaran jarak jauh seperti itu. Nah, ini juga menurut saya juga penting juga kemitraan. Ya tadi belum ada yang menyebut kekuatan dari luar itu, kemitraan itu belum ada yang menyebut tadi. Nah, ini penting juga menurut saya. Kemudian yang terakhir yaitu pengembangan diri dan memperoleh pengalaman baru berkaitan dengan kegiatan guru penggerak. Ya, pengembangan diri ya dan memperoleh pengalaman baru, jelas ya. Nanti teman-teman semuanya akan mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman baru ya selama 9 bulan, sehingga itu nanti dapat diimplementasikan di lembaganya masing-masing. Itu saya kira yang poin-poin pokok yang ada pada diri CGP, motivasinya ya, kekuatannya dan sebagainya. Jadi motivasi inilah yang membuat kekuatan CGP untuk melakukan perubahan ya, kemudian mencapai suatu tujuan, yaitu mencetak atau menciptakan seorang profil pelajar Pancasila seperti itu. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nawal.